Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau ngungkep ayam. Nah, untuk ayamnya ini saya beli di pasar. Untuk harga per satu ekornya itu sekitar 38.000. Kalau di Karawang ya, saya kurang tahu beratnya itu berapa. Nah, untuk bumbunya ini tuh udah saya blender, terus tinggal dimasukin aja kayak gini ya. Teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Kalau untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, lengkuas, salam, serai, jahe, terus saya pakein ketumbar juga. Udah ya, untuk bumbu ungkep ayamnya cuman kayak gitu aja. Jangan lupa ditambahin garam, penyedap rasa, sama kaldu ayam. Kalau saya sih biasanya itu diicipinnya, kalau misalkan rasanya udah pas ya udah tinggal diungkep aja sampai airnya itu nanti menyusut dengan sendirinya. Jangan lupa sesekali dibolak-balik. Jadi biar di bagian bawahnya itu nanti nggak kosong. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi mau bikin sop ayam. Tumben banget ya Bunda Alea bikin sop ayam. Iya, soalnya untuk ayamnya tuh buat kakak Alea. Kakak Alea kalau misalkan dibikinin sop ayam kayak gini tuh suka banget. Tapi dengan catatan ayamnya itu yang ada tulangnya. Jadi bukan ayam yang di bagian paha terus saya iris-irisin gitu. Kalau kayak gitu kakak Alea tuh nggak mau. Nah, untuk sayurannya di sini saya pakai yang disukai aja ataupun yang dimakan. Ada wortel, buncis, terus saya pakai kol sama dipakein kembang kol juga. Nah, saya pakein bakso sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk bumbunya kalau saya pribadi cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih aja. Nah, untuk sayurannya ini lagi saya iris-irisin sesuai selera teman-teman aja lah ya, mau ngirisinnya itu kayak gimana. Tumben banget nih Bunda Alea lagi bener banget ya, sebelum diirisin semua sayurannya itu dicuci terlebih dahulu. Biasanya kalau misalkan lagi nggak inget untuk sayurannya itu saya irisin terlebih dahulu baru nanti saya cuci. Nah, kalau yang bener tuh emang kayak gini ya. Jadi untuk sayurannya itu semua disiapin terlebih dahulu baru nanti dicuci. Nah, habis itu baru diirisin. Untuk video lagi ngirisin sayuran ini saya percepat aja ya biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Kalau misalkan nyari kembang kol di pasar yang agak lumayan bagus tuh kadang emang agak lumayan susah. Jadi di sini saya pakai kembang kolnya emang kayak gitu ya tampilannya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kan rasanya. Kalau misalkan item-itemnya nanti terlalu banyak biasanya sih saya buang. Tapi kalau misalkan item-itemnya kok masih wajar ya biasanya nggak saya buang. Nah, untuk sayur sop kali ini saya nggak masak banyak-banyak soalnya ini cuman buat 2 kali makan aja. Nah, kalau bikin sayur sop kayak gini saya jarang banget ya pakai kentang, soalnya keluarga saya tuh kayak kurang suka sama kentang yang dimasukin ke dalam sop. Nah, untuk masak-masak kali ini saya masih pakai cookware dari Miko. Nah, untuk cookwarenya itu saya pakai yang Showpot sama yang fry pan. Untuk unboxing cookware dari Miko udah saya upload di video kemarin. Kalau misalkan teman-teman semua belum nonton, ayo cus segera ditonton dulu karena di sana penjelasannya itu lengkap banget. Nah, di bagian bawahnya ini saya alasin pakai tatakan kompor. Lanjut lagi, ini saya tambahin minyak secukupnya aja. Nah, untuk daun bawangnya ini lagi saya irisin, nanti tinggal dimasukin aja di akhiran bareng sama kol. Kalau saya kurang suka banget ya kalau misalkan daun bawang dimasukin pas sopnya itu udah mateng. Balik lagi ke selera teman-teman aja ya kalau misalkan memasak itu kayak gimana caranya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan teman-teman punya seledri ditambahin aja ya karena emang lebih nampol banget kalau misalkan ditambahin seledri. Sayangnya saya tuh nggak punya seledri, jadi udahlah nggak saya tambahin, cuman pakainya tuh daun bawang aja. Nah, untuk ungkepan ayamnya ini tuh udah mateng, jadi langsung diangkat terus ditaruh di wadah aja. Kalau misalkan nggak habis nanti bakal saya masukin ke dalam freezer. Oke, lanjut ya, ini tuh bumbunya masih ada, jadi saya tambahin air, soalnya kan yang tadi tuh airnya tinggal dikit banget. Nah, jangan lupa ditambahin garam lagi biar nanti si tahu sama tempenya itu waktu diungkep ada rasanya. Untuk wangi ayamnya, Masya Allah ini tuh sedep banget ya, enak banget. Oke, lanjut, ini tinggal saya tumis aja untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama saya tambahin daun bawang sedikit. Nah, walaupun kemarin udah saya jelasin, tapi di video kali ini pengen saya jelasin aja nih sedikit lagi ya. Jadi untuk cookware dari Miko ini tuh garansinya ganti baru ya. Nah, untuk packingnya beneran aman banget karena double dose, terus di bagian luarnya itu dialasin lagi pakai bubble wrap. Nah, udah BPA free, PFOA free, SGS, FDA, LFGB sertifikasi. Nah, untuk desainnya ini tuh estetik dan juga eksklusif. Teman-teman kira-kira setuju nggak? Kalau saya mah beneran setuju banget ya, karena ini desainnya tuh emang beneran estetik, cantik banget, gemoy banget.
Oke lanjut, untuk hasil masakannya itu matang merata ya, karena terbuat dari bahan paduan aluminium berkualitas tinggi. Pancinya itu granit anti lengket. Nah, yang perlu teman-teman tahu nih, warna pancinya itu anti luntur dan juga noda. Keamanan dan kenyamanannya itu terjamin karena panci anti lengket Miko telah melewati berbagai sertifikasi keamanan pangan, termasuk cocok untuk persiapan makanan bayi ataupun MPASI. Nah, untuk tutup kacanya ini tuh tahan banting, kompatibilitas yang luas. Panci anti lengket premium Miko memiliki dasar komposit yang cocok untuk berbagai jenis kompor, termasuk gas, listrik, induksi, dan yang lainnya. Oke lanjut, untuk penjelasannya udah selesai lah ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail lagi, bisa ditonton aja di video saya yang kemarin. Nah, untuk ayam sama tempe tahunya udah selesai, udah saya masukin juga ke dalam wadah. Lanjut lagi untuk percabeannya ataupun persambelannya, ini lagi saya goreng sampai matang. Kalau misalkan udah matang, tinggal diangkat aja, terus langsung ditaruh di cobek. Jadi untuk ngegoreng ayam, tahu, tempe, persambelan, itu saya pakainya itu fry pan dari Miko. Nah, untuk warnanya, ini saya pilih warna lilac ataupun ungu. Oke, percobaannya udah matang semua. Untuk minyaknya nih juga udah saya tambahin. Lanjut lagi ini buat ngegoreng ayam, tahu, dan juga tempe. Untuk ngegoreng ayamnya ini cuman buat 1 kali makan aja dulu. Jadi saya ngegorengnya tuh 3, nggak mau banyak-banyak. Nanti kalau misalkan mau makan siang baru nanti saya goreng lagi. Jadi biar ayamnya itu tetap anget kalau pas dimakan, kan lebih nampol ya daripada nanti ayamnya itu dingin. Untuk ngegoreng tempe sama tahunya ini juga secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ngungkep ayam sama tempe sendiri kayak gini tuh rasanya beneran nampol banget ya, lebih enak, lebih wangi juga gitu daripada pakainya itu racik ayam. Nah, lanjut lagi nih, karena saya tuh masih punya sisaan kuahnya, jadi di sini saya tuh mau bikin kremesan. Kalau misalkan kremesannya kok kurang mirip sama yang ada di luar-luar sana, gak apa-apa lah ya. Yang penting kan rasanya tuh enak nampol. Nah, kalau untuk kremesannya saya tuh cuman pakai tepung beras. Pakai tepung berasnya itu 4 sendok makan. Terus saya juga pakai tepung aci ataupun tepung tapioka ya, kalau nggak salah saya pakainya itu 8 sendok makan. Untuk kuning telurnya saya pakai 1. Nah, terus untuk sisa air ungkepannya ini saya pakainya itu sekitar 300 ml. Ini semuanya tinggal diaduk-aduk aja sampai kekentalannya nih kayak gini ya, teman-teman juga bisa lihat aja. Nah, kalau udah nanti tinggal digoreng aja di minyak yang panas. Oke, untuk tahu sama tempenya ini tuh udah mateng, jadi langsung saya angkat, terus nanti bakal saya taruh di piring. Nah, untuk sayap ayamnya ini tuh belum mateng, belum kering banget, jadi saya tungguin sampai bener-bener kering. Kalau untuk sopnya, untuk semua sayurannya tadi udah saya masukin. Nah, untuk bumbu tambahannya, kalau saya pakai kaldu sapi, terus saya pakai garam, pakai gula, pakai lada, pakai micin, udah kayak gitu aja. Nah, untuk kol, daun bawang, sama tomatnya ini juga udah saya masukin. Untuk hasilnya tuh kayak gini, dan untuk rasanya Masya Allah ini tuh nikmat banget. Sedep gitu loh, karena kan ditambahin ayam, jadi kan kaldu ayamnya tuh keluar. Oke lanjut, untuk ayamnya ini udah saya taruh di piring, tinggal ditatain aja sampai cantik. Untuk sambalnya nanti tinggal saya ulek aja, tapi waktu saya lagi ngulek sambal nggak saya liatin ya, biar cepet gitu lah videonya. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua hari ini pada masak apa nih? Ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Nah, waktu lagi ngegoreng kremesan ayam, katanya itu dari jarak yang agak jauh gitu, biar nanti kremesannya itu cantik. Dan untuk tampilannya, menurut teman-teman semua gimana? Kalau menurut saya sih agak mirip lah ya, kayak yang di luar-luar sana. Oke, alhamdulillah udah selesai masak-masak, pakai cookware super gemes banget, gemoy banget dari Miko. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen samaan, untuk linknya udah ada di description box yang paling atas. Nah, lanjut lagi, di sini saya tuh lagi mau unboxing. Kemarin saya tuh habis beli keset. Untuk kesetnya ini beneran tebel banget, bagus banget. Di bagian bawahnya itu ada anti slipnya. Nah, untuk kesetnya ini harganya itu sekitar 84 ribuan. Tapi tenang aja, waktu saya beli saya tuh dapat cashback sekitar 17 ribuan kalau nggak salah. Terus saya juga nukerin koin 10 ribu. Jadi total waktu saya bayar itu ya sekitar 60 ribuan aja. Nah, untuk keset yang ada di dapur yang warna hitam ini tuh udah lumayan kotor karena udah lumayan lama banget nggak saya cuci, jadi saya tuh sengaja banget dia beli yang baru buat kontak ganti. Nah, untuk keset saya yang sebelumnya yang warnanya tuh coklat sebenarnya masih ada di rumah, tapi keset saya yang itu tuh di bagian bawahnya kayak udah kurang bagus, makanya saya tuh beli lagi. Oke, lanjut lagi, ini video di keesokan harinya. Saya tuh lagi ngejemurin baju. Untuk jemuran baju saya kali ini tuh Masya Allah lumayan banyak banget ya, karena emang cuciannya tuh banyak. Ini tuh cucian baju sekitar 2 harian. Terus kenapa kelihatan banyak? Karena saya tuh nyuci mukena, terus saya juga nyuci kayak handuknya saya, kakak Alea sama adik Moren, dan juga nyuci spray yang ada di kamarnya saya.
Nah untuk ngejemurinya ini tuh di dalam, insya Allah walaupun di dalam ini tetap kering. Tapi kalau misalkan musim hujan biasanya sih sekitar 2 harian baru kering. Nah tapi kalau misalkan lagi musim panas biasanya sih 1 harian juga udah kering. BTW sama seperti biasa, kalau misalkan dubbing saya kok agak berisik, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, namanya kan juga punya anak kecil. Untuk tempat jemurannya ini juga sampai penuh banget karena ya emang cuciannya itu banyak banget. Nah untuk bajunya Adik Moren sama kakak Alia sama seperti biasa ya, saya ngejemurinya itu di gudang. Nah sama aja ya, walaupun saya ngejemurinya itu di gudang, insya Allah juga bakal kering. Soalnya kan di bagian gudang sama dapur tuh emang belum saya plafon. Kadang kalau misalkan pengen saya plafon tuh saya suka galau gitu loh. Nah yaudah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.